Hari ini senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Dan bulan lalu kita baru saja selesai berbicara tentang worship, tentang penyembahan. Bagaimana di dalam dunia ini kita semua punya tujuan. Hidup kita ini hidup kita ini bukan kosong, tapi kita ada di dunia ini karena kita punya tujuan. Katakan tujuan. Dan kalau bulan lalu kita sudah berbicara tentang worship, minggu lalu kita ada worship service. Siapa yang di sini ikut worship service minggu lalu? Ya, luar biasa seru minggu lalu ya. Luar biasa sekali minggu lalu. Dan hari ini aku mau melanjutkan, kalau seperti yang aku sudah sampaikan di bulan-bulan sebelumnya, kita punya 5 tujuan hidup. Tuhan memberikan kepada kita 5 tujuan ketika kita ada di bumi ini. Boleh dikeluarkan PPT-nya? Ada 5, yang pertama adalah apa? Worship, yang kedua fellowship, yang ketiga discipleship, yang keempat dan yang terakhir evangelism. Kita ditempatkan di dunia ini untuk memenuhi kelima tujuan yang Tuhan telah berikan untuk kita semua. Dan semakin kita mendalami kelima-limanya ini, nanti kita akan dalami bersama-sama. Kalian akan lihat ternyata 5 ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan bulan ini aku mau untuk mendalami lagi tentang yang namanya fellowship. Boleh katakan fellowship? Oke, very good. Kita akan berbicara tentang fellowship. Atau kalau bahasa Indonesianya orang suka ngomong bersekutu. Ada yang tahu di sini bersekutu itu artinya apa? Apakah artinya menjadi kutu, sama-sama kutu di sini? Bersekutu itu apa? Kalau kita cari di bahasa Indonesianya, artinya bersekutu itu adalah bergabung atau menjadi satu. Katakan menjadi satu. Ketika kita berbicara tentang bersekutu, tentang berfellowship, artinya itu apa sih? Artinya tujuan kita ada di dunia ini itu adalah untuk menjadi satu atau masuk ke dalam keluarga Tuhan. Kita masuk ke dalam keluarga Tuhan, menjadi bagian dari keluarganya. Dan kalau kita mau betul-betul mengerti tentang fellowship, ada 2 bagian yang kita harus pahami. Ada 2 bagian, yaitu yang pertama adalah kita adalah apa? Anak Tuhan. Yang kedua adalah kita tidak hidup sendiri. Kita adalah anak Tuhan, dan yang kedua kita tuh hidup enggak sendiri. Kita hidup itu bersama-sama. Tapi hari ini kita akan membahas yang nomor 2 nanti minggu-minggu ke depan. Tapi hari ini aku ingin mendalami lagi tentang poin yang pertama. Bahwa kita adalah anak siapa? Anaknya siapa? Pasti tak? Bukan anaknya bapakmu atau bapak ibumu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang nomor 1. Kita adalah anak Tuhan. Kalau kita pernah dengar di sekolah minggu ada lagu apa? Aku anak raja, engkau anak, kita semua anak raja. Ada guru sekolah minggu di sini? Mana Divna ini? Oke, kalau kita sudah tahu tentang lagu itu, aku anak raja, kita semua. Pertanyaannya adalah apakah betul kita ini anaknya Tuhan? Betul? Oke, yang kedua. Kalau memang betul kita anaknya Tuhan, tahu dari mana kita ini anaknya Tuhan? Wah, udah mulai bingung semua. Mulai mikir, ini ayatnya di mana? Ini yang ngomong kemarin siapa yang ngomong aku anak Tuhan? Yang ketiga pertanyaannya adalah, apakah kalian pasti kalian anaknya Tuhan? Pasti? Apa betul? Kalau ada iblis di sini pasti dia akan nanya. Betul tak anak Tuhan? Bukan anakku tak? Kelakuannya sama kayak aku. Apa betul anak Tuhan masih kecanduan sama pornografi? Apa betul anak Tuhan masih berbohong, masih mencuri, masih berbuat dosa? Aduh bukanlah anakku ini kayaknya mirip kok. Apa betul kita anak Tuhan? Pasti. Banyak sekali orang, bukan di gereja ini ya mungkin ya, tapi banyak sekali orang yang ngaku kita anak Tuhan atau bukan? Ya aku anak Tuhan. Tapi sebetulnya mereka enggak pasti, mereka enggak tahu betul apa enggak sih kita ini anaknya Tuhan. Kalau hari ini ada yang nanya, tahu dari mana kita anaknya Tuhan? Ada yang bisa jawab?
Tahu dari mana? Oh iya, karena pastornya bilang kita ini anaknya Tuhan. Karena doa-doanya bilang kalau doa pakai Bapa, berarti kita anaknya Tuhan karena kita panggilnya Bapa. Atau mungkin kita taunya dari lagu-lagu yang mengatakan aku anak Tuhan, aku anak raja. Guru sekolah mingguku bilang kita semua anak raja. Berarti betul ini karena lagunya ngomong seperti itu. Pertanyaannya, pasti atau enggak kita ini anaknya Tuhan? Jangan sampai kita pun bingung, kita ngomong anak Tuhan atau enggak? Anak Tuhan. Tapi ditanya, tahu dari mana kita anak Tuhan? Enggak bisa jawab. Anak Tuhan atau enggak? Pasti. Oh iya aku kemarin habis jatuh dalam dosa ini gimana ya? Masih anak Tuhan atau enggak ya? Apa jangan-jangan aku dibuang sama Tuhan ini kayaknya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, menggali kebenarannya. Aku nggak mau kalian cuma mendengarkan apa yang aku sampaikan hari ini. Jangan percaya cuma sama pendetanya yang ada di atas. Tetapi carilah kebenaran itu sendiri. Find the truth yourself. Carilah kebenaran itu sendiri supaya kalian pun tahu. Oh iya ternyata betul bahwa aku ini anaknya Tuhan. Oh iya betul ternyata aku ini sudah diambil sebagai anaknya. Dan hari ini aku mau mendalami mengenai apa sih artinya jadi anak Tuhan. Ada yang tahu di sini jadi anak Tuhan itu seperti apa? Ada yang tahu enggak kalau kita jadi anak Tuhan itu maksudnya apa? Apakah berarti kalau ada orang yang nanya, Pak saya bisa minta informasinya nama bapak siapa? Joshua. Bapaknya siapa? Tuhan. Apakah seperti itu? Apakah itu yang artinya jadi anaknya Tuhan? Mengisi formulir bapak ibunya siapa? Tuhan. Apakah seperti itu? Hari ini kita akan menggali bersama-sama. Dan aku kepingin untuk menyampaikan sebuah cerita. Sebuah perumpamaan yang aku akan pakai untuk menjelaskan supaya kita semua mengerti maksudnya jadi anak Tuhan itu seperti apa. Boleh? Hari ini aku kasih nama perumpamaan ini. Perumpamaan seorang akrobat. Katakan semua akrobat. Ada yang tahu di sini akrobat itu apa? Kalau pernah datang ke sirkus, betul Kak Wiwi. Kayaknya Kak Wiwi sering pergi ke sirkus kayaknya. Oh sering bekerja di sirkus gitu. Bagian dari aksinya sirkus gitu. Oh beruang, oh iya. Oke, tapi kalau kita pernah datang ke sirkus atau kalau pernah nonton, siapa yang sini pernah nonton Greatest Showman pernah? Nah, pernah tahu yang dia melayang-layang di atas itu, bukan melayang-layang ya, berayun-ayun di atas, itu yang namanya akrobat. Dan ceritanya di perumpamaan seorang akrobat ini, suatu hari ada sebuah sirkus yang memiliki tim akrobat yang terbaik sedunia. Wah, hebat mereka ini. Dan tim akrobat ini sangat terkenal karena mereka itu bukan cuma karena mereka hebat bisa berayun-ayun, tapi orang tuh sangat kagum karena seakan-akan mereka tuh bisa mengendalikan gravitasi. Kayak gravitasinya bisa dimatiin terus mereka kayak melayang terbang seperti itu. Jadi mereka tidak dikendalikan oleh gravitasi, tapi mereka bisa mengendalikan gravitasi. Seakan-akan seperti itu, kayak superhero. Dan ceritanya di dalam tim akrobat ini yang terbaik di seluruh dunia ada dua orang. Seorang pria dan seorang wanita. Dan pria ini adalah akrobat pria terbaik sedunia. Dan wanita ini adalah wanita akrobat terbaik sedunia. Sudah di kelompok yang terbaik, dia yang terbaik dari yang terbaik. Dua orang ini. Dan ceritanya saat itu mereka jatuh cinta, akhirnya mereka menikah dan mereka mengandung punya satu anak. Dan anak ini diberi nama Jack. Boleh katakan semua Jack. Ya, ben enak Jack. Ojo muncratno ya. Tapi Jack ini lahir di sebuah keluarga di mana keluarganya semua ini adalah orang akrobat. Yang turun-temurun dari generasi ke generasi ke generasi. Ini semua orang akrobat. Akhirnya mereka menurunkan sebuah kemampuan, sebuah teknik yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya orang bisa kagum. Oh iya betul kayak enggak dikendalikan oleh gravitasi. Hebat ini. Karena kemampuan yang turun-temurun, genetiknya yang turun-temurun dan pelatihan yang turun-menurun ini. Sampai suatu hari ceritanya ketika Jack ini masih bayi,
mereka ini dalam tengah perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Dan mereka ini naiknya gerobak kuda, tahu ya? Pernah lihat gerobak kuda seperti ini? Dan di dalam gerobak ini waktu itu masih malam, mamanya ini sedang tidur bersama dengan anaknya. Di tengah perjalanan anaknya ini terlempar keluar. Dan mamanya karena tertidur, nggak tahu kalau anaknya sudah terlempar keluar. Begitu besok paginya dia bangun, dia bingung. Dia nyari anaknya, enggak ada, dia teriak. Waktu teriak, dikatakan kenapa? Anakku hilang, anakku hilang. Mereka semua menyebar mencari anaknya ada di mana. Dan enggak ketemu. Ternyata di malam perjalanan mereka itu tidak jauh di belakang mereka, ya cukup jauh tapi tidak jauh. Ada dua orang, satu pasang orang, yaitu adalah seorang petani bersama dengan istrinya. Dan ketika mereka ini sedang berjalan, tiba-tiba di semak-semak itu ada bunyi. Oe, oe. Bingung mereka, suara apa ini? Mungkin kalau aku yang di situ aku udah lari karena suaranya kayak hantu, betul ya. Tapi oe, dia cari, dia lihat di mana ini? Ada apa ini? Ini apa? Ternyata di dalam semak-semak itu mereka menemukan seorang bayi dengan sebuah selimut kecil yang dipakainya. Dan di selimutnya itu ada tulisannya, namanya adalah, siapa tadi namanya? Jack. Dan mereka bingung mau cari keliling, ini anaknya siapa? Kok ditinggal seperti ini, kok dibuang seperti ini? Kebetulan pasangan ini adalah seorang pasangan suami istri yang sudah lama kepingin punya anak, tapi dia tidak bisa punya anak. Karena bertahun-tahun nggak bisa punya anak, akhirnya mereka memutuskan, udahlah kita nggak usah punya anak aja. Dan nggak tahu kenapa setelah itu suaminya ini menjadi bapak yang marah-marah, istrinya menjadi orang yang penuh ketakutan, sedikit-sedikit takut. Dan ketika mereka ketemu dengan Jack, mereka pikir mau dikasihin siapa anak ini. Akhirnya mereka sadar bahwa apa? Oke. Dengan sangat terpaksa kita harus bertanggung jawab untuk anak ini karena nggak ada orang lain yang mau tanggung jawab untuk anak ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Jack pulang. Dan mereka membawa anak ini ke rumah mereka. Nah, pertanyaan yang pertama. Ketika anak ini terlempar keluar dari gerobak kuda. Ketika anak ini ditemukan oleh Pak Tani dan Bu Tani ini, apakah Jack masih anak akrobat? Sebelum kalian jawab, kita latihan dulu. Boleh kepalanya di stretching ke atas? Ya, sekarang stretching ke bawah. Lagi ke atas, ke bawah. Ya, itu jawabannya. Jawabannya apa? Ya. Apakah Jack masih anak akrobat? Iya. Kenapa dia masih anak akrobat? Karena DNA-nya dan hak kelahirannya, artinya hak yang sebetulnya menjadi miliknya ketika dia lahir di keluarga akrobat itu, itulah yang menentukan siapa dia. Bukan trauma yang terjadi kepada dia dan bukan keadaan yang menimpa dia. Oke? Kita lanjut ceritanya. Karena dia masih anak akrobat, karena dia adalah turun-temurun dari generasi ke generasi akrobat. Ketika dia ini masih kecil sampai di rumah, dia belajar untuk berdiri, dia nggak puas di situ. Setelah dia belajar untuk berdiri, dia mulai melihat ke atas. Dia mulai melihat ke gorden yang ada di samping. Dan kira-kira apa yang dilakukan? Dia kok melompat, memanjat. Memanjat gorden. Masuk lompati gorden, nggak mungkin. Dia memanjat gorden itu dan ketika anak yang masih kecil umur 2 tahun dia memanjat gorden, kira-kira apa yang terjadi sama ibunya? Kira-kira kalian ketawa atau teriak kalau ngelihat anak 2 tahun manjat gorden? Teriak. Ibunya teriak, ibunya ketakutan. Dan ketika ibunya ini ketakutan, anaknya diturunkan. Dia mulai belajar di umur 2 tahun. Oh, kalau aku jadi diriku sendiri, ibuku gak suka.
Ibuku ketakutan. Jadi dia mulai pinter. Semakin dia besar dia semakin pintar. Dia bilang, kalau gitu aku manjatnya waktu enggak ada mama aja. Waktu enggak ada ibu aku manjat. Waktu ibunya lagi pergi ke dapur mengambil barang, dia mulai memanjat. Waktu dia memanjat, ibunya balik, apa yang terjadi? Teriak lagi ibunya. Dan setelah itu enggak cuma cukup di situ aja, karena ibunya udah teriak beberapa kali, sekarang giliran bapaknya yang datang. Pak Tani ini orangnya suka marah. Kira-kira apa yang terjadi ketika melihat anak ini manjat-manjat terus? Sama bapaknya didisiplin, diceples. Manjat lagi ya, awas ya kamu ya, manjat lagi, dimarahin ya. Dan dia sadar bahwa berarti aku enggak bisa jadi diriku sendiri. Karena lingkungan yang ada di sekitarku itu tidak bisa menerima aku. Dari kecil dia sudah belajar ini. Sampai suatu saat dia sudah semakin besar, sudah mulai bisa bekerja, bapaknya bilang, oke nak, waktunya kita keluar. Ngapain? Waktunya kerja. Jadi dia keluar, waktu dia keluar, setiap kali dia keluar dia itu senang sebetulnya. Karena apa? Dia melihat ada pohon-pohon yang tinggi, ada batu-batu yang besar. Dia kepingin apa sih? Dia kepingin manjat, dia kepingin loncat dari batu ke batu, dia kepingin lari-lari. Tetapi ketika dia merasakan keinginan ini, bapaknya bilang, lihat ke bawah, lihat nih ke tanah, waktunya kita kerja. Dan akhirnya dia bekerja membajak tanah hari demi hari. Dan dia di situ belajar, dia sadar bahwa kalau aku bisa melakukan pekerjaanku dengan baik, dia bukan cuma bisa lari dari sakit hatinya bahwa dia tidak diterima, tetapi dia juga dia menemukan bahwa bapaknya ini akan senang. Jadi dia tidak cuma menutupi rasa sakit hati dari tidak diterima, tapi ternyata aku diterima karena ekspektasi orang lain atas diriku. Kalau aku memenuhi ekspektasinya Pak Tani untuk diriku, maka aku akan membanggakan dia. Jadi dia berusaha untuk bekerja keras, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik ketika dia kerja. Sampai suatu hari dia waktu kerja itu tetap ada perasaan kepingin untuk memanjat, kepingin untuk melompat dari batu ke batu. Sampai suatu hari di tengah dia bekerja, dia melihat ada pohon yang tinggi, ditiup-tiup oleh angin. Aduh rasanya kok kayak pingin manjat. Dia nggak sadar ketika dia sedang membajak tanah, ada lubang di depannya, kakinya jatuh. Dan yang terjadi adalah kakinya keseleo. Kakinya cedera. Dan cederanya cukup parah. Tetapi karena ada Pak Tani di situ, Pak Tani, kamu enggak apa-apa? Kenapa kamu kok tiba-tiba berhenti? Dia takut dan dia enggak mau untuk mengecewakan Pak Tani ini, jadi dia bilang, enggak apa-apa. Walaupun dia kesakitan, walaupun cederanya itu sebetulnya tidak baik, parah, tapi dia bilang, enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Dia bekerja, lanjut bekerja. Sampai suatu hari Pak Tani datang kepada anak ini bilang, nak tolong belanjain dong. Beliin barang dari toko. Jadi waktu itu Jack sedang pergi ke toko dan dia belanja seperti biasanya, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Karena di belakang dari waktu mau bayar, di belakang itu dia melihat ada sebuah poster. Dan di posternya itu ada gambar orang sedang berayun di atas langit. Dan di poster itu dikatakan akrobat yang terhebat sedunia akan datang ke kota Anda. Dia tidak tahu maksudnya itu apa. Tapi waktu dia lihat poster itu ada sebuah gairah dalam dirinya dia. Hatinya dia ini kayak berapi-api. Dia tidak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu yang berapi-api ketika dia melihat poster itu. Dan dia pulang, dia ngomong sama bapaknya, Pak aku mau nonton akrobat ini, boleh enggak? Bapaknya bilang, aduh kerjaannya banyak nak. Masih banyak yang harus dikerjain. Udah nanti aku beresin semua, aku kerjain semua. Dan bapaknya bilang, oke. Pak Tani bilang, kalau kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu sebelum acara itu besok, hari Sabtu nanti, maka kita akan pergi.
Jadi selama minggu itu dia bekerja 2 kali lipat lebih keras, 2 kali lipat lebih cepat. Dan akhirnya dia boleh untuk pergi ke acara ini. Dia boleh untuk pergi ke sirkus nonton akrobat ini. Malam sebelum dia pergi ke akrobat, dia bermimpi. Apa kira-kira mimpinya? Dia bermimpi, dia berayun-ayun di atas itu. Melompat, melayang-layang. Seakan-akan dia tidak dikendalikan oleh gravitasi, tapi dia yang mengendalikan gravitasi. Dia bangun, lalu keesokan harinya dia pergi ke acara ini. Wah, ke sirkus, akrobat semuanya senang. Dia pun waktu nonton, wah senang sekali. Duduk itu kayaknya nggak bisa duduk karena dia kayak ngelihat orang ini, wah hebat sekali. Dia sangat takjub. Di akhir dari acara itu, di akhir dari sirkus itu, dia turun ke tempat di mana mereka melakukan semuanya. Dia turun, dia lihat tiang-tiangnya. Dia lihat barang-barangnya yang ada. Dia pegang, wah keren ya kayaknya. Pak Tani, Bu Tani, mereka melihat, udahlah biarin aja anaknya suruh lihat-lihat sekalian biar puas. Tetapi di tengah mereka menunggu anaknya ini, mereka melihat ada seorang pasangan pakai baju akrobat, tapi mereka sadar mereka ini tadi nggak tampil. Jadi tiba-tiba waktu pasangan ini melihat Jack di tengah-tengah situ, mereka datang ke Pak Tani dan Bu Tani ditanya, Pak itu anakmu ya? Waktu ditanya seperti itu, Pak Tani bilang sama mereka, wah panjang Pak ceritanya. Dan dia mulai menceritakan apa yang terjadi. 17 tahun yang lalu bagaimana di tengah perjalanannya. Dia melewati sebuah semak-semak dan di situ dia mendengar ada seorang bayi yang menangis-nangis. Dan dia menemukan seorang bayi dengan selimut. Waktu dengar cerita yang panjang seperti itu. Pasangannya ini tiba-tiba kaget enggak ya. Dan dia tanya, boleh enggak kasih tahu selimutnya seperti apa? Dan dia Pak Tani dan Bu Tani bilang, oh selimutnya seperti ini, warnanya seperti ini. Dan ada tulisannya di situ namanya Jack. Begitu Pak Tani dan Bu Tani bilang seperti itu, pasangan ini mulai menangis. Mereka menangis. Pak Tani Bu Tani bingung, kenapa kok orang dua ini menangis? Dan mereka mulai menceritakan kejadian yang terjadi pada mereka. 17 tahun yang lalu, mereka punya seorang bayi. Dan di tengah perjalanan, bayi itu terlempar keluar dari gerobak kuda mereka. Dan mereka sudah mencari, mereka tidak bisa menemukan. Dan di situ mereka sadar, mereka berempat sadar. Untuk pertama kalinya, mereka tahu Jack ini sebenarnya siapa. Dirinya yang sebenarnya itu siapa. Dan mereka sadar, habis gini akan ada yang berubah. Ketika Jack melihat orang tuanya menangis, dia datang kepada Pak Tani, Bu Tani. Ma, bukan Ibu Tani yang jawab, tapi salah satu pasangan ini yang jawab. Dia bingung, manggilnya sini kok jawabnya yang sini. Lalu Pak Tani bilang sama Jack, nah kita perlu bicara. Kita perlu ngobrol. Kita ini bukan orang yang kamu pikir. Dia bingung, maksudnya apa? Iya, kita ini bukan orang yang kamu pikir. Dan kamu, dirimu, itu bukan yang kamu pikir juga. Tambah bingung dia, maksudnya apa? Aku kan Jack. Tambah bingung dia. Tapi lalu mereka mulai menceritakan kejadian mereka. Bagaimana 17 tahun yang lalu pasangan ini punya anak. Anak ini terlempar keluar. Dan mereka menemukan seorang bayi di semak-semak. Dan mereka menceritakan, pasangan ini juga menyampaikan kepada mereka bagaimana mereka ini, Jack ini berasal dari sebuah keluarga, generasi-generasi turun-temurun dari orang akrobat-akrobat. Dan harapan-harapan mereka, bagaimana mereka berpikir bahwa anak ini akan menjadi anak yang sangat hebat. Kalau bapaknya yang terbaik, ibunya yang terbaik, apalagi anak ini bisa jadi seperti apa.
Dan waktu mereka menceritakan semuanya ini, otaknya dia ini kayak tiba-tiba terbuka. Pikiran dan matanya ini seperti terbuka. Dan dia mulai sadar dan mengerti, oh ternyata itu kenapa selama ini. Kok ada kayak kepingin untuk ini, kepingin untuk memanjat. Dia kayak tiba-tiba otaknya kayak penuh, hatinya penuh dengan perasaan. Dan ketika mereka menceritakan itu, dia sadar, oh berarti sekarang harus ada yang berubah. Dan perubahan itu keputusannya ada di aku. Dan Pak Tani bilang sama dia, Jack, kamu hari ini ada 2 pilihan. Kamu bisa pulang sama aku, atau kamu bisa memutuskan untuk pergi dengan orang tuamu yang sebetulnya. Lalu Jack berkata kepada Pak Tani, dia bilang, satu-satunya hidup yang aku tahu hanya yang kalian berikan kepada aku. Hidup yang walaupun aku tidak impikan, but it's all I know. Itu yang aku tahu. Hidup yang kalian sampaikan tadi, aku bahkan gak bisa bayangkan. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa itu benar. Ada perasaanku yang mengatakan itu kayaknya benar. Dan malam itu dia bilang, aku mau pergi dengan mereka. Bukan mau, aku harus pergi dengan mereka. Kenapa? Karena aku harus tahu apakah yang mereka katakan tentang aku itu benar. Jadi akhir dari cerita itu, Jack memutuskan untuk ikut dengan orang tuanya yang sebenarnya. Orang adalah betul-betul orang tuanya. Poinnya adalah ini. Ketika kita lahir di dunia ini, kita masuk ke dalam sebuah keluarga, betul? Mungkin keluarga itu adalah keluarga yang baik. Tapi ada dari kita yang masuk di dalam keluarga yang tidak baik. Kita mungkin ada dalam keluarga yang punya orang tua, atau punya satu orang tua, atau bahkan ada keluarga yang gak punya orang tua sama sekali. Mungkin orang tuanya sudah meninggal, atau orang tuanya meninggalkan mereka. Atau mungkin kita ada di dalam keluarga yang miskin, dan kita ada di dalam keluarga yang kaya. Kita ketika lahir, tidak bisa memilih lahir di keluarga seperti apa, betul? Tetapi seperti apapun keluarga kita, mungkin kita punya bapak yang abusive, suka mukul, suka menghina. Mungkin kita punya ibu yang tidak peduli. Mungkin kita punya saudara yang jahat. Seperti apapun keluarga kita, tahu enggak? Kita tuh masih punya sebuah keluarga di luar dari keluarga itu. Bahkan kalau aku boleh bilang, keluarga kita yang sebenarnya. Keluarga yang abadi, keluarga yang tidak akan pernah berakhir. Keluarga yang jauh lebih baik, yaitu adalah keluarganya siapa? Keluarga Tuhan. Kita punya keluarga di luar dari keluarga yang kita dilahirkan. Dan kita ini punya DNA melampaui DNA yang ada di dunia ini. Ngerti maksudnya? Kita kadang berpikir aku anaknya Pak Samuel karena aku punya DNA-nya Pak Samuel. Makanya itu aku anaknya Pak Samuel. Tapi sebetulnya ada DNA yang melampaui DNA yang ada di dunia ini. Artinya adalah walaupun kita ini secara fisik mungkin kita nggak ngerti DNA-nya kan bapakku. Tetapi kita punya bapak di atas dari keluarga kita yang ada di dunia ini. Amin. Betul orang tua itu melahirkan kita. Betul orang tua itu mengandung kita. Tetapi Tuhanlah yang menciptakan kita dan merencanakan dan membawa kita ke dunia ini.
Dan bahkan dikatakan di Yeremia 1 ayat 5, Yeremia 1 ayat 5, boleh dibuka? Ada nggak Yeremia 1 ayat 5? Yeremia 1 ayat 5 mengatakan bahwa bahkan ketika sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal siapa? Engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini adalah ayat yang kata-kata Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia. Di Yeremia 1 ayat 5. Tetapi begitu juga dengan kita. Sebelum kita ini dilahirkan, Tuhan itu sudah membentuk kita di dalam rahimnya ibu kita. Tuhan sudah mengenal kita, dan bahkan kalau kita baca di Yeremia 29 ayat 29 ayat 11 boleh dibuka. Dikatakan sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah membentuk kita, sudah mengenal kita, sudah berencana untuk kita. Memberikan apa? Masa depan yang penuh dengan harapan. Kita punya orang tua di dunia ini. Tapi kita masih punya Bapa yang melampaui keluarga kita yang ada di dunia ini. Kita adalah bagian dari keluarga Tuhan. Dan ketika kita masuk ke dunia ini, kita dibesarkan oleh orang tua kita seperti Pak Tani sama Bu Tani tadi. Dan di dunia ini nggak ada orang tua yang sempurna, betul? Ada yang di sini orang tuanya sempurna? Ada di sini yang orang tuanya ngeselin? Ada. Ada yang mencekno kadang? Ada. Ada yang pernah mengecewakan? Ada. Karena apa? Di dunia ini orang tua nggak ada yang sempurna. Bahkan kadang ada tekanan dari orang tua kita, di dalam keluarga ada tekanan. Kalau aku boleh cerita sedikit, aku lahir di dalam keluarga pendeta. Jadi anaknya pendeta itu ada tekanannya. Ada sebuah ekspektasi dari keluarga di dunia ini. Tapi kita masih punya sebuah keluarga di luar dari keluarga kita di dunia ini. Dan kadang karena kita nggak tahu, kita merasa seperti kita ini terperangkap. Sepertinya aku ini nggak cocok di dunia ini. Kenapa kok Tuhan nempatkan aku di keluarga seperti ini? Kenapa kok Tuhan kasih aku bapak yang seperti ini, ibu yang seperti ini? Kenapa Tuhan kasih aku di keluarga yang nggak punya uang? Kan enak kalau aku menjadi keluarganya Bill Gates, uangnya banyak sekali. Karena kita merasa terperangkap. Tapi kita ini masih punya keluarga, atau kalau aku boleh bilang keluarga kita yang sebenarnya itu ada. Ketika Yesus datang ke dunia ini, kira-kira apa sih yang dilakukan sama Yesus ketika dia datang ke dunia ini? Dia datang untuk apa sih? Mungkin kita bilang, oh Yesus tuh datang untuk membenarkan yang salah. Jadi yang salah-salah itu dikasih tahu kamu tuh salah, gini loh yang benar. Mungkin kita berpikir, oh Yesus datang untuk meluruskan, yang bingung nggak tahu diluruskan. Kalau Yesus datang untuk memotivasi orang yang malas, untuk mengajarkan orang yang bebal. Walaupun mungkin semua itu bisa jadi alasan kenapa Yesus melakukan apa yang dia lakukan. Tetapi Yesus datang sebetulnya untuk apa? Dia datang untuk memperoleh anak-anaknya kembali dan menawarkan sebuah kesempatan untuk kita semua mencari tahu kebenarannya seperti apa. Karena kita ini bukan seperti yang kita kira, karena orang tua kita itu bukan yang menciptakan dan membentuk kita. Orang tua bisa ngasih ekspektasi, aku mau anakku jadi dokter, aku mau anakku kaya, aku mau anakku berhasil. Tetapi Bapak kita itu yang ada di surga. Dan dia ingin memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk hidup sesuai rencananya. Katakan hidup. Yohanes 10 ayat 10, kita baca sama-sama, boleh? 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan kalau aku boleh tambahkan, aku datang supaya mereka mempunyai hidupmu. Yesus datang supaya kita bisa punya hidup.
Supaya kita bisa punya hidup kita. Atau lebih tepatnya bukan hidup semaunya kita, tetapi hidup yang sudah direncanakan oleh Tuhan dari awalnya. Seperti kita belajar tentang Jack, ketika dia kembali dengan orang tuanya, dia punya sebuah hidup yang sebetulnya sudah direncanakan untuk dia. Yang sudah didesain penuh dengan harapan, penuh dengan tujuan untuk dia. Dan itu yang terjadi ketika kita sadar bahwa kita ini adalah anaknya Tuhan. Hari di mana kita menerima Yesus sebagai juru selamat adalah sama seperti hari di mana Jack menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan memilih untuk pergi dengan keluarganya yang sebenarnya, bukan yang membesarkan dia. Ketika kita memutuskan aku percaya kepada Tuhan, aku menerima dia sebagai juru selamatku, kita sadar, kita masuk ke dalam sebuah keluarga yang lebih besar dari keluarga kita yang ada di tempat ini, yang ada di dunia ini. Kita masuk ke dalam keluarga Tuhan. Dan sesuatu yang aku selalu bertanya-tanya dan aku pikirkan terus. Apa artinya ketika kita jadi anaknya Tuhan? Apa sih artinya? Apa sih bedanya jadi anak Tuhan sama enggak jadi anak Tuhan? Dan aku mulai berpikir, oke, coba aku pikir dulu. Apa artinya jadi anaknya bapakku? Apa artinya jadi anaknya Bapak Sam? Kalau bapakku namanya Sam, Bapak Sam. Apa artinya jadi anaknya dia? Jadi seorang anak, kalau aku jadi anaknya Bapak Sam, itu berarti aku memiliki 3 hal. Boleh dikeluarkan 3 poin itu? Aku punya hak, yang satunya, aku punya hak untuk datang kepadanya. Kalau dia adalah papaku, aku punya hak untuk datang kepada dia. Untuk ngobrol sama papaku, untuk berbicara dengan papaku. Yang kedua, kalau dia adalah bapakku, aku punya hak untuk bertanya sama dia. Kenapa? Boleh enggak? Aduh, ini gimana? Dan yang ketiga adalah aku punya hak untuk meminta pertolongan ketika aku butuh pertolongan. Seorang bapak yang baik, dia akan datang kepada anaknya, berkumpul dengan anaknya, dia akan menjawab pertanyaan anaknya dan dia akan memberikan pertolongan kepada anak-anaknya, betul? Kalau itu Bapak yang di dunia, apalagi Bapak kita yang di surga. Ketika kita jadi anaknya Tuhan, maksudnya apa? Kita ini bisa datang kepada Tuhan. Kalau dulu kita karena dosa tidak bisa datang sama Tuhan, kita malu, kita merasa bersalah. Sekarang Tuhan bilang, kamu bisa datang ke aku. Ayo datang mendekat ke aku. Kalau kita dulu nggak tahu mau nanya sama siapa, kita bisa bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan gimana? Minta hikmat dari Tuhan. Dan kita bisa minta pertolongan sama Tuhan. Tolong Tuhan, bantu aku Tuhan. Itu yang terjadi ketika kita sadar bahwa kita ini anaknya Tuhan. Dan seringkali iblis ini berusaha untuk membuat kita ini antara tidak tahu atau ragu bahwa kita ini anaknya Tuhan. Tahu enggak kenapa? Kenapa iblis itu berusaha untuk membuat kita tidak tahu atau tidak percaya bahwa kita ini anaknya Tuhan? Karena 3 hal yang tadi boleh dikeluarkan. Karena ketika kita ini sadar bahwa kita adalah anaknya Tuhan, anak Tuhan itu punya 3 hal. Yang pertama adalah apa? Katakan, udah ngomong, sorry, kebiasaan. Otoritas. Yang kedua apa? Warisan. Dan yang ketiga, tujuan. Anak Tuhan, kalau kita bilang Tuhan adalah raja, anaknya raja, ketika dia mengatakan sesuatu itu ada otoritasnya. Ketika kita menjadi anaknya seorang raja, kita pun punya warisan dari seorang raja. Dan kita pun punya sebuah tujuan ketika kita menjadi anak raja. Siapa yang di sini tahu Ratu Inggris? Nah, sekarang ini kan jadi anaknya ya, Raja Philip kalau nggak salah ya. Dan dia punya keturunan, punya anak lagi, ada cucunya. Ketika kita menjadi seorang pangeran, anaknya raja, artinya apa? Kalau aku datang ke orang dan aku bilang orang itu aku pecat dari tempat ini, kira-kira mereka berani enggak ketawa? Enggak berani, karena apa? Karena apa yang aku katakan ada otoritasnya.
warisan apa yang miliknya Bapak Ibuku menjadi milikku juga. Dan aku ada tujuannya, aku gak cuma di rumah ini untuk hidup tinggal aja, tapi ada sesuatu yang harus aku lakukan. Ada tujuannya. Iblis tidak mau kalian tahu, karena apa? Karena iblis lebih pengen kalian gak punya otoritas. Iblis kepingin kalian gak tahu warisan kalian itu apa. Iblis gak kepingin kalian punya tujuan, jadi hidup itu gak ada tujuannya. Akhirnya apa? Stres. Sampai ada yang mengambil nyawanya sendiri, karena apa? Karena mereka merasa hidupku gak ada apa-apanya. Hidupku kosong. Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, kita akan punya 3 ini. Otoritas, warisan, dan tujuan. Itulah yang terjadi ketika kita menjadi anaknya Tuhan. Semua di sini mau menjadi anak Tuhan? Semua di sini sudah menjadi anaknya Tuhan? Pertanyaannya, tahu dari mana? Siapa yang di sini bisa menjawab? Aku anak Tuhan karena buktinya apa? Karena iblis akan datang kepada kalian untuk menanyakan, buktimu apa kalau kamu anaknya Tuhan? Kenapa? Dia berusaha untuk meragukan bahwa kita ini anaknya Tuhan. Dan hari ini aku mau kita buka bersama-sama di Yohanes 1 ayat 12. Boleh dibuka? Dan aku boleh minta tim PAW untuk naik ke atas. Yohanes 1 ayat 12, dan ini akan menjadi ayat hafalan kita selama bulan ini. Kita baca sama-sama, boleh ya? Sudah ketemu semua di HP? Di highlight, di copy paste, di posting, mau di apapun, pokoknya kita berusaha untuk menghafalkan ini. Tahu dari mana kita anaknya Tuhan? Karena firman Tuhan menuliskan Yohanes 1 ayat 12, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau dalam translation yang lain, terjemahan yang lain, itu bukan kuasa tapi diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi semua orang yang menerimanya diberikannya hak atau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalamnya. Hari ini kalau kalian sudah percaya, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, tahu pasti sekarang bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, kalau aku percaya kepadanya, aku punya hak untuk menjadi anaknya. Aku adalah anak Allah, aku adalah anak Tuhan, aku adalah anak Sang Raja. Aku punya otoritas, aku punya warisan, aku punya tujuan karena aku anaknya Tuhan. Amin. Aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri dan menutup ibadah ini. Dan aku mau kita semua untuk menutup mata kita bersama-sama. Tapi sebelum itu, boleh dibuka Roma 10 ayat 9 sampai 10. Aku mau bacakan ini untuk kalian semua. Kalau hari ini di tempat ini ada dari kalian yang belum percaya kepada Tuhan, atau mungkin kalian masih ragu, aku ini sudah percaya sama Tuhan atau belum sih? Aku ini sudah terima Tuhan sebagai juru selamat atau belum sih? Aku ini sudah jadi anaknya Tuhan atau belum sih? Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah apa? Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan tidak menyelamatkan kalian karena perbuatan kalian. Apapun perbuatanmu di masa lalu, apapun dosamu di masa lalu, apapun keterikatanmu di masa lalu, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dia telah bangkit dari orang mati, dengan hati orang percaya engkau dibenarkan, dengan mulut orang mengaku engkau diselamatkan. Amin. Jadi hari ini mari kita tutup mata kita bersama-sama. Dan aku mau memimpin dalam doa. Kalau kalian tidak yakin, tidak tahu,
mungkin sudah jauh dari Tuhan. Dan kalian bilang, Tuhan, aku mau untuk jadi anak-Mu. Aku mau untuk hidup untuk Kamu. Aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Aku mau kalian untuk taruh tangan kalian di hatimu kalau itu Engkau. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Aku mengundang kita semua untuk berdoa bersama-sama. Boleh? Mari kita tutup mata kita dan berdoa bersama-sama. Katakan, Tuhan, hari ini aku datang kepadamu. Aku minta maaf atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Dan hari ini aku berbalik kepadamu. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau telah bangkit dan Engkau telah menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya aku adalah anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan hari ini mari kita tetap tutup mata. Dan aku akan meminta tim praise and worship untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu ini mengatakan bagaimana Tuhan adalah Bapa kita. Dan biarlah lagu ini masuk ke dalam hatimu dan berbicara ke dalam hatimu. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang peduli. Dan Dia adalah Bapa yang memanggilmu untuk datang kepadanya. Untuk kembali kepadanya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Doesn't matter where I go with me. Wipe away the tears, save me when I fall. Life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I fall, you'll cover me. It doesn't matter where I walk, go with me. Wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Embrace me, surround me with your everlasting love. Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Aku mau mengundang kita untuk semua menyanyikan bersama-sama dari pertama. Bahwa Dia adalah Bapa kita dan kasih-Nya ada untuk kita. Amin. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go. With me, it doesn't matter when I fall. Doesn't matter when I fall. You cover me, you wipe away the tears, lift me when I fall. my life is saved By the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father,
katakan bersamaku. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Percayalah kasihnya ada untukmu. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Sekali lagi katakan, and your love, Lord. Your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Terima kasih Tuhan.